hanya dalam rangka melaksanakan kebijakan kampus merdeka, tapi ada studinya sudah siap untuk naik peringkat. Jadi mereka secara otomatis bisa minta untuk direakreditasi, tidak dijadwalkan lalu harus bulan ini tidak lagi. Kita diberikan kebebasan setiap prodi, kalau sudah merasa siap silakan daftar ya untuk naik peringkat. Ya diharapkan dari akreditasi C menjadi B, dari B ke A. Nah, itu disesuaikan dengan kesiapan setiap perguruan tingginya atau kesiapan prodinya. Tidak lagi dijadwal seperti yang sedang berjalan sekarang ini. Kadang-kadang kita belum siap, tapi tiba-tiba sudah punya jadwal akan diakreditasi. Nah, di sana kalang kabut. Di sini kita diberikan, kalau punya kemauan yang kuat, ya kita mempersiapkan diri sejak awal. Kalau mau nanti, ya santai-santai saja. Tidak ada keharusan. Merdeka, namanya juga kampus merdeka. Kemudian dalam hal pembukaan prodi baru, program kampus merdeka memberikan otonomi perguruan tinggi negeri dan swasta untuk melakukan pembukaan program studi baru. Otonomi diberikan jika PTN dan PTS tersebut sudah memiliki akreditasi A dan B dan telah melakukan kerjasama dengan organisasi dan atau universitas yang masuk dalam QS Top 100 World University. Wah, ini agak berat, tapi inilah fasilitas yang diberikan. Bahwa kita bisa melakukan pembukaan program studi baru, kalau dianggap ini menarik ini dan sangat dibutuhkan, buka saja. Kalau kita mempunyai hubungan tadi dengan lembaga di luar. Dan setiap program studi baru yang dibentuk internal itu otomatis diberi akreditasi C. Ini ketentuan dari Kemendikbudnya. Dan yang keempat, kebijakannya adalah kemudahan bagi PTNBH. Kebijakan kampus merdeka yang ketiga, yang berikutnya terkait kebebasan bagi perguruan tinggi negeri, Badan Layanan Umum, BLU, dan Satuan Kerja Satker untuk menjadi PTN Badan Hukum. Ya, Kemendikbud akan mempermudah persyaratan PTN BLU dan Satker, ya Satker Satuan Kerja untuk menjadi PTNBH tanpa terikat status akreditasi. Ya, ini kebijakan 234 ini saya kira hanya untuk kita ketahui saja, karena yang terkait langsung dengan masalah review kurikulum itu adalah kebijakan yang nomor 1 tentang hak belajar 3 semester di luar prodi. Penekanannya adalah kata-kata hak. Ini hak bagi mahasiswa dan menjadi kewajiban bagi perguruan tinggi atau prodi menyajikan kurikulumnya. Jadi si mahasiswa bisa merdeka memilih mau ikut kurikulum yang lama 7 semester atau mereka akan mengikuti kampus merdeka, yaitu mengikuti sebanyak 4 semester di kampus, 2 semester di luar, plus 1 semester di prodi yang mereka inginkan. Itu tentang kampus merdeka yang berkaitan dengan evaluasi kurikulum bagi semua perguruan tinggi di Indonesia ini, baik negeri maupun swasta. Karena kebijakan yang digulirkan di awal tahun 2020 ini, bulan Januari,
itu harus mulai dilaksanakan bagi mahasiswa yang memasuki semester 5 pada tahun ini. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakannya. Nah, materi terakhir yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan rencana atau rancangan dari Bagasasi untuk membuat S2. Jadi kalau dilihat rancangan mata kuliah S2 itu kan paling tidak 30 SKS ya. Mata kuliahnya itu ada 24 plus tesis itu 6 SKS. Nah, ini kan tantangannya adalah di S1-nya bobot 140 sampai 144 SKS sebagai batas minimal itu harus terpenuhi. Dengan catatan 2 semester terambil mata kuliah itu karena kegiatan di luar kampus. Tetapi muatan-muatan teori harus tersajikan. Walaupun mata kuliahnya tidak ada di semester 5-6, tetap konten mata kuliahnya harus disajikan di mata kuliah di semester-semester sebelumnya 2, 3, 4. Ini harus menjadi sorotan tersendiri dan harus dibicarakan. Karena kurang lebih ada 8 atau 10 mata kuliah itu hilang. Bukan berarti dihapus. Karena materi pembelajarannya harus tetap diberikan kepada mahasiswa. Bagaimana caranya? Nah, tentu nanti ada penggabungan mata kuliah di semester 2, 3, 4 itu, plus tim teaching dibentuk. Karena pasti konsekuensinya adalah beberapa dosen pengajar di mata kuliah yang hilang di semester 5, 6 itu, mereka akan kehilangan garapan. Oleh karena itu, salah satu solusinya bisa dengan cara menggabungkan mata kuliah yang sudah di blok-blok tadi, itu diperkuat bobotnya, kontennya, dengan SKS yang sama mungkin. Tidak boleh ada lagi penamaan SKS. Karena dengan penyajian mata kuliah di awal, sebelum kampus merdeka, itu sudah 140 atau 144 SKS saya lihat yang disajikan di Bagasasi. Nah, jadi dengan demikian maka konsekuensinya ada penggabungan mata kuliah, termasuk di dalamnya juga penggabungan tim pengajarnya. Nah, dimasukkan ke sana. Sehingga persyaratan profil keahlian yang ingin dicapai tetap terpenuhi. Bahkan lebih diperkuat, dilengkapi dengan keahlian praktis, yaitu dengan belajar 2 semester di luar kampus. Kalau itu sudah terpenuhi, barulah kita bisa bicara tentang S2. S2 itu 2 semester biasanya, ini belum terjaring dengan kampus belajar mungkin ya, kampus merdeka. Karena kampus merdeka mungkin sorotannya untuk S1 dengan bobot 2 SKS dikeluarkan karena mahasiswa harus belajar keluar. Nah, kalau untuk S2-nya saya kira biasanya S2 itu bobot mata kuliahnya adalah 30 SKS. Kuliah atau teori tersebar ke dalam 2 SKS. Ke dalam 2 semester. Kalau saya contohkan misalnya menindaklanjuti di S1 ada mata kuliah penelitian, maka di sini disajikan kalau di S1 tadi metode penelitian administrasi publik, maka di sini di S2-nya disajikan metode penelitian sosial. Kemudian ada manajemen publik, di sini disebutkan manajemen publik kontemporer mungkin gitu ya. Yang kekinian manajemen publiknya. Tunding teori-teori yang berkaitan dengan New Public Service, New Public Management, dan seterusnya. Kemudian disajikan ada Public Policy Praxis. Ini untuk mata kuliah Public Policy, kelanjutan dari mata kuliah Public Policy di S1. Public Policy Praxis. Jadi menunjukkan bagaimana keterkaitan antara teori dengan praktek kebijakan publik.
baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Kemudian teori perubahan sosial. Nah, ini di semester 1. Kemudian manajemen keuangan publik. Ini kelanjutan dari mata kuliah manajemen di semester 1. Misalnya, contohkan saja, kan mata kuliah nulis ya ilmiah 3S. Biasanya nanti memberikan khusus menulis jurnal yang baik. Karena tesis baru boleh ikut ujian tesis. Lalu yang kedua, untuk memperkuat mata kuliah organisasi di semester 1 dengan sajian mata kuliah organisasi dan reformasi administrasi 3 SKS. Kemudian mata kuliah tentang analisasi publik. Kemudian tentang SDM, manajemen SDM. Di sini merupakan mata kuliah lanjutan tentang pengembangan SDM. Jadi ini beberapa mata kuliah yang bisa disajikan pengembangan dari apa yang sudah disampaikan di S1. Nah, sedangkan visi misi saya kira sama, misi di S2 pun sama, harus memiliki visi misi. Misalnya menjadi program studi magister yang mampu menghasilkan apa. Kalau namanya magister, tapi umumnya magister ya, magister administrasi publik MAP itu nomenklaturnya. Lalu misinya juga hampir sama dengan S1. Program studi magister ilmu administrasi memiliki misi sebagai berikut. Melaksanakan pendidikan pasca sarjana bidang administrasi publik yang bermutu. Melaksanakan manajemen pendidikan pasca sarjana dengan menerapkan quality assurance. Menjalin hubungan dengan bla 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 bla. Ini penting, harus ada kemitraan supaya mahasiswa juga memiliki wawasan di luar dan sekaligus kampus pun punya mitra kerja. Dan yang D, menghasilkan lulusan yang mandiri dan seterusnya. Ini bahasa-bahasa visi atau bahasa misi. Jadi khusus untuk di Bagasasi, setelah selesai urusan kampus Merdeka, lokakaryakan dengan stakeholder, lalu juga sekaligus memikirkan mata kuliah yang sudah dievaluasi atau direview tadi, bobotnya tetap sesuai dengan kebutuhan standar minimal S1 agar untuk keperluan membangun atau mendirikan S2 tidak terabaikan, tidak terkurangi. Bapak, Ibu yang saya hormati, saya kira itu materi-materi pokok yang saya sampaikan. Sekali lagi saya Bagasasi secara keseluruhan karena keterbatasan TOR yang saya terima. Dan kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Program Studi Administrasi Publik Unpad, Pak Dr. Selamat Usman Ismanto, yang telah mengizinkan saya menyampaikan kurikulum Prodi AP Visi Unpad yang ikut saya menyusunnya beberapa tahun yang lalu. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Silakan Ibu Fitra. Terima kasih Prof atas pemaparan materinya yang tentunya semakin memperkaya wawasan kita semua. Untuk mempersingkat waktu, sebelum kepada kesimpulan, marilah kita simak materi dari narasumber yang kedua. Yang terhormat kepada Bapak Rizwanda Esos MPAIG. Beliau adalah seorang akademisi, peneliti, dan pemerhati kebijakan publik, dan juga merupakan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STI Bagasasi. Beliau menempuh pendidikan S1 Ilmu Administrasi Negara di Universitas Katolik Parahyangan, kemudian S2-nya Master of Public Administration Flinders University of South
Australia, Adelaide, Australia. Kemudian S3-nya Doctor of Philosophy in Public Policy and Public Sector Reform, Flinders University of South Australia, Adelaide, Australia. Beliau akan menyampaikan materi dengan judul Merdeka Belajar Melalui Interaksi Sinergis Pemerintah, Bisnis, Publik, The New Public Administration. Kami persilakan kepada Bapak Riswanda, PhD, untuk memaparkan materinya. Saya berikan waktu, karena terbatas, saya berikan waktu selama 30 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Prof, Abdi melanjutkan materi. Pak. Atur nuhun kasumpingan sadayana. Hari ini ya saya sifatnya sharing saja terkait mungkin apa yang bisa kita diskusikan bersama melalui konseptual maupun praktis Merdeka, kampus Merdeka. Langsung saja bahwa secara payung perundangan kebijakan bahwa kita sudah sama-sama tahu sistem akreditasi perguruan tinggi melalui perundangan nomor 5 2020 ini semuanya ada di panduan yang oleh mahasiswa yang mungkin bisa menjadikan oh ini kalau misalnya kita maunya masih dalam lingkup perguruan tinggi 20 SKS dan kuliah di luar program studi di luar perguruan tinggi yang 2 semester 40 SKS, maka ia hanya akan menempuh mata kuliah program studi sekitar 70 SKS atau 50% dari 144. Nah, oleh karena itu konversi ke dalam kurikulumnya, ke dalam pembagian SKS-nya, selain itu juga konversi penilaiannya atau panduan penilaiannya juga harus mulai dibuat. Lalu kemudian ini adalah saya ingin menyampaikan hasil diskusi dengan Bu Fitra dan Bu Sri dan kawan-kawan yang berada di tim kurikulum. Kita menghasilkan lebih kurang 5 corak khas Prodi AP Setia Bagasasi. 1, manajemen kelembagaan desa, tadi sudah Prof sebutkan juga interaksi kelembagaan, kebijakan pembangunan berkelanjutan, organisasi kemasyarakatan, dan birokrasi lokal. Nah, ini ya salah satunya adalah yang tadi saya sebutkan bahwa di mata kuliah interaksi kelembagaan negara dan kelembagaan komunitas, mahasiswa misalnya sebagai luaran berkelanjutannya dapat melakukan eksplorasi contoh kasus kemitraan sektor publik bisnis tentang bagaimana inovasi teknologi, misalnya perubahan sosial politik mempengaruhi derajat kemitraan dan pengaruhnya terhadap kualitas hidup masyarakat pada lingkup nasional dan komunal. Itu tadi yang saya sebutkan bahwa pada saat ada mahasiswa terjun ke desa, misalnya mengikuti program desa bersinar, desa bersih, dan seterusnya, mahasiswa bisa melihat atau menghasilkan sebuah contoh kasus dan menghasilkan model kemitraan. Lebih kurang seperti itu. Lalu kemudian salah satu capaian yang bisa kita ambil nanti Bu Fitra menyusun, menulis, mempublikasi secara individu apa yang terjadi dalam konteks kebijakan pembangunan berkelanjutan. Ini saya skip juga
Nah, lalu kemudian tadi yang saya sebutkan, skema konversi penilaian daripada 8 possible actions yang tadi kita bicarakan di awal, yang mungkin tadi seperti Prof bilang, apakah nanti mau dinilai hard skill dan soft skill misalnya, kategorisasi penilaiannya di hard skill, misalnya saya contohkan draftnya public speaking dalam bahasa Inggris, gitu ya, tadi seperti Prof bilang, English for Public Administration, event organizing, bahwa mahasiswa misalnya dilibatkan dalam atau diminta untuk menjadi kepanitiaan diskusi publik, webinar, workshop, ataupun mereka mengadakan workshop-workshop tematik lainnya secara mandiri sesuai dengan tema perkuliahan yang diambil. Atau kemudian hard skill-nya juga bisa pengolahan data in vivo, kita libatkan, dosen-dosen melibatkan dalam pengolahan data in vivo, SPSS, atau menjadi enumerator survei, atau melakukan small group discussions di lokasi di mana mereka magang misalnya. Lalu soft skill yang bisa dihasilkan, misalnya bagaimana mereka bisa mengusulkan ide, mengidentifikasi secara tematik ruang lingkup mereka bermagang atau melakukan internship atau melakukan independent project lainnya. Nah, lalu kemudian yang saya sampaikan untuk skema desain kurikulum tadi, oleh karena itu betul Prof bahwa perlu dilakukan analisis kebutuhan pasar. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya berharap follow up daripada webinar ini adalah kita bisa cacah pendapat pada alumni sebetulnya nanti lulusan Bagasasi kebutuhannya atau alokasi kebutuhannya kemana. Ini salah satu pengampu kepentingannya ya bisa dari asosiasi, dari alumni, dan kemudian mereka yang sekarang sudah berkecimpung di dunia kerja. Lalu kemudian kita haluankan itu sehaluan dengan visi dan misi universitas. Ya ini skema ini lebih kurang adalah untuk menjadi bekal bagaimana nantinya susunan mata kuliah, ya mungkin ada corak khas baru, mata kuliah pilihan, dan bagaimana kemudian ini bisa dipadukan dengan skema Merdeka Belajar yang tadi ada antar prodi di dalam kampus yang sama atau antar prodi di luar kampus dan seterusnya. Lalu juga kemudian pemetaan kepakaran dosen. Nah ini mungkin untuk yang bagaimana pembimbing dalam magang ataupun mereka melakukan independent research atau independent project dapat dialokasikan atau dapat disesuaikan dengan kepakaran pembimbing. Nah, ini saya membuat juga simulasi bagaimana kan menurut asosiasi biasanya penilaian internship project atau desa misalnya 20 SKS bagaimana dipetakan ke dalam beberapa mata kuliah atau capaian pembelajaran mata kuliah. Karena ciri prodi harus tetap minimal 70% untuk diserap ke dalam ini strukturisasi kurikulum. Nah, ini contoh-contoh independent projects yang sudah dilakukan sebagai simulasi. Mahasiswa disertakan untuk membuat poster independen yang mereka ini sebagai salah satu dari 8 alternatif Merdeka Belajar gitu ya, poster. Nah ini mahasiswa yang memang ditempatkan misalnya di BNNPK atau BNNP bisa membuat ini karena kita punya MOU yang mungkin tinggal diturunkan lagi PKS-nya ingin seperti apa. Nah pada saat mereka sementara ini masih dalam tahapan poster. Nah proyek apa yang bisa dikembangkan misalnya dari MOU kemitraan dengan kelembagaan dinas misalnya seperti itu. Nah ini hasil-hasil karya mahasiswa yang saya rangkumkan. Mereka juga bisa buat poster terkait aplikasi daring. Ini poster yang pernah dibuat mahasiswa. Ini di dalam riset mahasiswa yang kita libatkan dalam riset ketahanan air, misalnya membuat poster juga. Lalu kemudian ini terkait dengan PSBB, karena saya harapkan misalnya mereka bisa mengkaji seperti apa atau mereview atau melakukan asesmen mandiri dan kemudian dituangkan outputnya dalam bentuk salah satunya dalam bentuk poster untuk mereka bisa ini mengembangkan mandiri belajarnya.
kurang lebih secara singkat Bu Fitrah yang bisa saya sampaikan. Mungkin sekarang lebih baik kita menerima sesi diskusi ya, tanya jawab dengan peserta. Terima kasih. Sebelumnya, hatur nuhun Prof. Tos lengkap pisan. Sami-sami. Langkung detail sarang aduh manfaat pisan tadi materi namun. Terima kasih terima kasih Bapak Riswanda PhD yang sudah memaparkan materinya. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah pemaparan materi yang telah dibawakan oleh kedua pemateri narasumber hari ini. Sebelum kepada sesi tanya jawab, saya akan mencoba membuat kesimpulan dari pemateri 1 dan 2. Untuk yang pertama, perguruan tinggi wajib mengeluarkan kurikulum baru. Perguruan tinggi wajib memberikan atau memfasilitasi hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela mengambil SKS di luar kampusnya sebanyak 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Dan kemudian mahasiswa mengambil SKS di prodi lain di dalam kampus sebanyak 1 semester dari total semester yang harus ditempuh maksimal 20 SKS. Jadi ini merupakan tantangan bagi perguruan tinggi untuk membuat strategi kebijakan dan menjalin kemitraan dengan lembaga di luar kampus sehingga 144 keseluruhan bobot SKS bisa tercapai. Jadi harus ada persiapan yang matang. Kemudian yang kedua, dinamika perkembangan diskusi administrasi publik kontemporer bermuara pada tuntutan menciptakan sebuah proses perspektif dan solutif terhadap permasalahan publik secara faktual. Untuk itu, tuntutan pemanfaatan data berbasis pelibatan masyarakat dan upaya kolaborasi dengan sektor bisnis adalah tantangan bagi sektor publik saat ini. Selanjutnya, acara ketiga yaitu sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilakan, namun karena waktu yang terbatas, saya berikan kesempatan untuk 3 penanya. Mohon pertanyaannya diajukan dengan singkat, padat, dan jelasnya. Baik, langsung saja. Silakan Bapak Ibu memakai fitur raise hand ya. Silakan kepada Ibu Sri Lestari. Saya tampung dulu pertanyaannya ya. Maka silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Prof. Budi. Selamat Budi siang, Ibu Saya Sri. ingin Apa menanya kabar? mengenai kurikulum yang tadi beliau Bapak kemukakan. Apakah kurikulum yang beliau Bapak kemukakan tadi merupakan kurikulum intinya yang tidak masuk, maksudnya kurikulum inti yang di IAPA yang tidak masuk di dalam kurikulum yang Bapak kemukakan. Apakah itu kurikulum inti kurikulum IAPA itu wajib atau tidak untuk ini, apa di IAPA itu wajib atau tidak untuk dimasukkan di dalam kurikulum yang ini yang dikemukakan itu. Kemudian mengenai tadi ada pemadatan mata kuliah dari semester 1 ke semester 7 itu dipadatkan untuk menjadi semester 1 sampai semester 4. Kemudian untuk mengisi semester 5 sampai 7 nantinya itu kan harus ada ekuivalen ya Pak.
itu ekuivalennya dengan mata kuliah apa Bu, saja. bisa diulang, mohon Kan maaf tadi begitu. terputus, Bu. Kemudian kalau tidak Tolong diulang, terputus-putus tadi suaranya. Pertanyaannya tadi. Tadi dari untuk pemadatan mata kuliah dari semester 2 sampai semester 7 dipadatkan untuk semester 2 sampai semester 4. Iya. Kemudian untuk semester 5 dan 7 sampai 7 itu diisi mata kuliah apa saja, harus ekuivalen. Kalau orang nanti keluar mereka setara dengan mata kuliah apa saja itu. Kemudian kalaupun dia tidak ini, kan tadi ada kebebasan mahasiswa untuk apakah saya mau mengambil keluar atau tidak. Nah, itu untuk mata kuliah semester 5 sampai 7 itu kira-kira mata kuliah apa aja yang harus dikemukakan gitu. Itu Prof yang ingin saya tanyakan. Iya, mangga. Apakah mengambil di mata kuliah semester 2 sama 4 lagi yang tadi digabung-gabungkan, dipilah-pilah ke semester 5 sampai 7 lagi atau bagaimana Prof? Itu yang saya tanya. Iya, mangga. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Ada lagi penanya mungkin Bapak Ibu? Oh. Ya. Mangga Prof, langsung saja. Mangga. Terima kasih Ketua moderator Ibu Fitra. Ibu Sri, apa kabar? Sudah lama nggak ketemu nih. Alhamdulillah. Nggak kelihatan karena pakai masker. Jadi saya nggak hafal ini. Ibu Sri kawan kelas, satu kelas ini. Karena di dulu sini kuliah banyak satu orang. barengan ya Ibu Sri ya. Iya betul. Ya, terima kasih. Saya kira bukan Ibu Sri itu soalnya maskernya kegedean, mukanya ketutup. Bapak Ibu yang saya hormati, ini pertanyaan dari Ibu. Oh iya benar Bu Sri. Masih hafal mukanya. Dari yang disampaikan Ibu Sri, terima kasih. Ya ini memang untuk mata kuliah IAPA, ini kurikulum IAPA ini sebagian memang belum dimasukkan karena untuk memasukkan mata kuliah yang disajikan di IAPA itu memerlukan mungkin lokakarya tersendiri lah gitu, karena pasti harus mengorbankan beberapa mata kuliah inti yang sudah ada. Ke depan saya kira ini memang perlu dilakukan di semua perguruan tinggi, dan kalau saya kira untuk di Unpad itu belum ya, tapi sudah ada rencana ke sana. Jadi sekaligus nanti digabungkan. Hanya kan bobotnya akan lebih berat lagi setelah ada kampus Merdeka ini. Wah, itu akan ada sebagian mata kuliah mungkin hilang atau bagaimana. Itu harus ada pembicaraan tersendiri nampaknya di setiap program studi. Nah, yang tadi saya contohkan di prodi administrasi publik visi Unpad ini masih kurikulum intinya, Ibu. Gitu. Tapi saya kira ke depan memang perlu diperhatikan dari IAPA karena itu dari profesi ya. Terima kasih. Lalu yang kedua tentang ini ya semester 5 dan 6 itu apa saja? Justru di semester 5 6 ini tidak lagi berbau teoritis, tetapi dia sudah langsung berkaitan dengan praktek. Maka tadi sebutnya praksis. Jadi kita mengaitkan mata kuliah yang dijadikan sebagai unggulan di prodi masing-masing, itu nanti disajikan di kegiatan di luar kampus. Tadi misalnya ada, kalau tidak berubah begitu ya, mata kuliah yang ingin disajikan di setiap prodi itu, yang di awal tentang apa yang akan diberikan atau profil apa yang akan dicapai oleh para mahasiswa itu diperkuat untuk diberikan di luar kampus. Nah, ini yang harus dibicarakan bahwa mereka itu harus diberikan beban latihan kerja
sesuai dengan SKS di mana mata kuliah itu disajikan kalau di kelas. Oleh karena itu, ada perubahan di dalam pemaknaan SKS, tidak lagi satuan dilihat dari jam, ya, satuan kredit semesternya itu tidak dilihat dari jam, tapi dilihat dari lamanya praktek kerja dilakukan. Misalnya, kalau dia ada 6 bulan untuk di semester 5, nanti ada perhitungan tersendiri bahwa selama 6 bulan itu mereka diberikan beban 3 SKS, berarti berapa jam dalam satu hari dia melakukan aktivitas. Berarti di sini bobotnya lebih mengarah ke prakteknya, jadi praksisnya, tidak lagi kepada teori-teori seperti yang disajikan sebelumnya. Hanya konten-konten teori sebagai bahan pengetahuan para mahasiswa itu tetap sudah disajikan di mata kuliah tersebut ketika dipadatkan ke semester sebelumnya. Jadi jangan sampai hilang apa yang ingin diberikan kepada para mahasiswa. Nah, oleh karena itu perlu ada pembicaraan khusus untuk masalah ini. Karena bagaimana membicarakan mata kuliahnya atau SKS-nya bisa hilang, tetapi bobot mata kuliahnya tetap dipertahankan. Nah, ini yang berat. Dan juga termasuk di dalamnya para pengajarnya. Ini harus bagaimana? Karena dia akan kehilangan kesempatan untuk mengajar setelah mata kuliahnya itu dipadatkan ke semester-semester sebelumnya. Nah, itulah saya kira perlunya ada lokakarya setelah melakukan workshop ini di Bagasasi untuk membicarakan masalah itu. Kelihatannya waktunya sudah mepet ini, karena bagaimanapun mahasiswa di semester 5 nanti diharapkan sudah mulai masuk ke belajar di luar kampus. Misalnya untuk di Bagasasi ini kan ada administrasi dan kebijakan publik, administrasi manajemen publik, administrasi perencanaan pembangunan daerah. Itu adalah muatan-muatan yang ingin diberikan kepada mereka. Ini tidak boleh hilang, walaupun mata kuliahnya sudah tidak ada. Saya kira begitu, Ibu Sri. Yang penting kontennya tetap ada. Cukup jelas, Prof. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Prof. Mungkin Bapak atau Ibu ada yang mau mengajukan pertanyaan lagi, silakan. Bu moderator itu ada Pak Thomas ya. Itu. Pak Thomas mungkin mau bertanya. Pak Thomas Damang. Senior Pak Thomas bangga. Alhamdulillah, Prof. Ya, Kumaha kawalatna Damang. Alhamdulillah. Mohon kelihatannya perlu lokakarya karena kita juga perguruan tinggi tidak berdiri sendiri. Apalagi sekarang Pak Gubernur sudah mencanangkan pentahelix. Jadi langkah bijaknya Merdeka Belajar ini semua komponen perguruan tinggi baik negeri dan swasta sama-sama untuk mencari perekatnya dari apa yang tadi dituturkan oleh Prof. Budi dan narasumber tadi Pak Maskal. Itu Prof. Kira-kira. Ya. Mohon setuju Pak Doras. Masih tanya lagi ya? Mangga silahkan, siapa lagi Bapak atau Ibu, dipersilahkan.
Ada Pak Rustandi itu dari Tasik, Pak Rustandi, Damang. Iya, Gaduh Galunggung. Kewenangannya kelihatannya undang-undang apa otonomi desa sudah mulai, ini perlu kita perhatikan juga dalam perspektif administrasi publik. Iya. Ya, Maka dalam, ini menjadi core-nya di Bagasasi, saya lihat ada desa di sini. ya, bahkan di dalam undang-undang Omnibus Law sekarang itu dihilangkan penataan ruang yang tadinya dengan kabupaten, sekarang sudah ditarik. Nah ini tantangan juga untuk dilokakaryakan ke depan. Mohon, betul. Setuju Pak. Waktunya memang sekarang tepat ya Pak ya. Ya. Nggak cekap saya bisa, atur nuhun ya.